dari PGSD 4A Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah KIK 3 mengenai karya monumental umat Islam dalam IPTEX. Dalam materi karya monumental umat Islam dalam bidang IPTEX akan menjelaskan 4 poin penting. Yang pertama yaitu zaman kejayaan Islam di bidang IPTEX. Yang kedua yaitu sebab-sebab kemajuan umat Islam dalam bidang IPTEX. Yang ketiga yaitu sebab-sebab mundurnya umat Islam di bidang IPTEX. Dan yang keempat yaitu upaya kebangkitan kembali umat Islam dalam bidang IPTEX. Poin yang pertama yaitu zaman kejayaan Islam di bidang IPTEX. Masa kejayaan umat Islam bermula saat Rasulullah SAW mendirikan pemerintahan Islam, yakni Daulah Khilafah Islamiyah di Madinah. Di masa Khulafaur Rasyidin ini, Islam berkembang sangat pesat. Salah seorang sejarawan barat juga menganalisa tentang rahasia kemajuan peradaban Islam, yaitu ia mengatakan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara ilmu pengetahuan, etika, dan ajaran agama. Andalusia pada saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan di masa kejayaan Islam, telah melahirkan banyak sekali ilmuwan dan menginspirasi para ilmuwan barat untuk belajar dari kemajuan IPTEX yang dibangun oleh umat Islam tersebut. Pada zaman Daulah Abbasiyah dikatakan sebagai masa menjamurnya kesusastraan dan ilmu pengetahuan serta ilmu-ilmu purbakala yang disalin ke dalam bahasa Arab. Lahirlah pada masa itu sekian banyak penyair, punjangga, ahli bahasa, ahli sejarah, ahli hukum, ahli filsafat, ahli bangunan, dan sebagainya. Dinasti Abbasiyah membawa Islam ke puncak kejayaan pada masa itu. Bahkan bisa dikatakan 2/3 bagian dunia dikuasai oleh Islam pada masa itu, yang saat itu sedang berada dalam kekuasaan dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat mulia dan berharga. Kemudian pada saat itu juga setiap orang memiliki kebebasan untuk berpikir sebagai hak asasi manusia yang mutlak diakui sepenuhnya. Pada waktu itu, akal dan pikiran dibebaskan dari belenggu taklid yang menyebabkan orang-orang sangat leluasa mengeluarkan pendapat dalam segala bidang, termasuk bidang filsafat, akidah, dan sebagainya. Selain hal tersebut, kemajuan umat Islam dalam bidang IPTEX juga bisa dibuktikan dengan peninggalan-peninggalan sejarahnya seperti arsitektur Masjid Cordoba Blue Moskow yang berada di Konstantinopel atau menara spiral di Samara yang dibangun oleh Khalifah Al-Muwakil. Ilmuwan muslim yang berpengaruh terhadap ilmu pengetahuan hingga sampai sekarang, yaitu yang pertama ada Al-Khwarizmi, seorang yang menemukan ilmu aljabar dalam bidang matematika. Kemudian yang kedua ada Ibnu Sina yang membuat buku tentang kedokteran. Yang ketiga yaitu Jabir Ibnu Hayyan, ahli kimia yang saat ini dikenal sebagai Bapak Kimia. Kemudian yang keempat ada Al-Bairuni, seseorang yang meletakkan dasar-dasar suatu cabang keilmuan tertua yang berhubungan dengan lingkungan fisik bumi, dan dia dinobatkan sebagai Bapak Antropologi. Yang kelima yaitu Abu Al-Zawhari, penemu teknik patah tulang dan membuat kitab untuk menyembuhkan luka pada saat operasi. Dan yang keenam ada Ibnu Hatam, dikenal sebagai bapak ilmu yang mengurai bagaimana mata bisa bekerja. Kemudian yang ketujuh ada Ar-Razi, orang pertama yang bisa menjelaskan tentang penyakit cacar dan juga alergi, asma, dan demam sebagai daya mekanisme tubuh.
Kemudian, poin yang kedua yaitu sebab-sebab kemajuan umat Islam dalam bidang ipteks. Berikut merupakan beberapa faktor yang mendorong umat Islam mencapai kejayaan dalam bidang ipteks pada saat itu. Di antaranya yaitu yang pertama, kesungguhan dalam mengimani, mempraktekkan ajaran Islam sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga pada saat itu lahirlah individu-individu unggul yang pada gilirannya membentuk masyarakat yang madani. Kemudian yang kedua yaitu adanya motivasi agama. Seperti kita ketahui, dalam kitab suci Al-Quran berisi banyak sekali anjuran untuk menuntut ilmu, seperti bacaan Iqra yang artinya membaca, kemudian melakukan observasi, eksplorasi, ekspedisi, dan berpikir secara rasional. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor sosial politik. Tumbuh dan berkembangnya budaya, ilmu, dan tradisi Islam pada masa itu dimungkinkan antara lain oleh kondisi masyarakat Islam yang meskipun terdiri dari bermacam-macam etnis dengan latar belakang yang berbeda-beda, namun berhasil diikat oleh tali persaudaraan Islam. Dengan demikian terwujudlah stabilitas, keamanan, ketentraman, dan persatuan. Para pencari ilmu maupun cendekiawan dengan leluasa aman berpergian ke pusat-pusat pendidikan dan keilmuan pada saat itu. Kemudian faktor yang kelima yaitu faktor dukungan dan perlindungan penguasa saat itu, sehingga para saintis seperti Ibnu Sina dapat berpindah tempat untuk mencari ilmu dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Poin yang ketiga yaitu sebab-sebab mundurnya umat Islam dalam bidang ipteks. Ada beberapa faktor yang menyebabkan umat Islam mengalami kemunduran dalam bidang ipteks. Yang pertama yaitu kesadaran orang Barat akan arti penting penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sangat tinggi. Oleh karena itu, orang Barat ingin mengambil alih kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari umat Islam. Kemudian yang kedua yaitu orang Barat yang pada umumnya beragama Nasrani ingin menunjukkan bahwa melalui agama Nasrani mereka pun dapat maju dalam bidang ipteks sejajar dengan umat Islam. Dan faktor yang ketiga yaitu orang-orang Barat yang berjiwa petualang berusaha menemukan benua, sehingga mereka berusaha berlayar dengan rute yang tidak lazim. Namun pelayaran tersebut tidak sia-sia, mereka berhasil menemukan benua. Penemuan benua tersebut ikut mempengaruhi rute perdagangan yang berdampak terhadap negara-negara Islam pada saat itu. Kemudian faktor yang keempat yaitu orang-orang Barat sengaja menghancurkan observatorium Islam yang didirikan oleh Taqi al-Din di Konstantinopel pada tahun 1580, menjadikan Islam kehilangan sumber pengetahuan dan pengamatan bintang astronomi yang sudah sangat maju pada waktu itu. Faktor yang kelima yaitu perjanjian perdagangan antara Sultan Sulaiman I dinasti Utsman dari Turki dan Inggris yang pada mulanya yaitu untuk meringankan ekonomi Turki dengan mengimpor barang-barang dari Inggris dan negara-negara Eropa lainnya. Tapi lama-kelamaan ekonomi Turki banyak ketergantungan terhadap ekonomi Eropa, sehingga juga mempengaruhi ekonomi negara-negara Islam lainnya. Dan faktor yang keenam yaitu ketergantungan negara-negara Islam terhadap ekonomi Eropa lama-kelamaan menjadi suatu bentuk ketergantungan dalam bidang pemerintahan. Inilah awal mula pemerintahan kolonialisme Barat terhadap negara-negara Islam. Akibat kolonialisme Barat ini membuat negara-negara Islam yang tadinya bersatu menjadi terpecah belah. Kemudian, poin yang keempat yaitu upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam dalam bidang ipteks. Untuk
untuk upaya mengembalikan umat Islam dari kemunduran, yaitu dengan mengadakan suatu gerakan pembaharuan dengan mengevaluasi yang menjadi penyebab kemunduran umat Islam dan mencari ide-ide pembaharuan dalam ilmu pengetahuan dari barat. Pembaharuan tersebut antara lain gerakan Al-Wahabiyah yang diprakarsai oleh Muhammad ibnu Abdul Wahab di Arab, kemudian Syekh Waliullah di India, gerakan Sanusiyah di Afrika Utara yang dikomandoi oleh Said Muhammad Sanusi dari Aljazair. Kemudian gerakan penerjemah karya-karya barat ke dalam bahasa Islam dan pengiriman para pelajar muslim untuk belajar ke Eropa dan Inggris dalam gerakan pembaharuan sangat lekat dengan politik. Ide politik yang pertama muncul yaitu pan-islamisme atau persatuan Islam sedunia yang digencarkan oleh gerakan Wahabiyah dan Sanusiyah. Dan upaya-upaya yang mendukung kembali kemajuan umat Islam di bidang sains dan teknologi terdapat dalam Al-Quran sendiri, yaitu hampir 1/8 kandungan Al-Quran yang mengingatkan kaum muslimin agar senantiasa mempelajari alam semesta dan terus berpikir dengan menggunakan penalaran yang sebaik-baiknya. Dalam Al-Quran juga terdapat 32 surat yang membahas fenomena alam dan materi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya kemajuan sains dan teknologi pada saat ini dipengaruhi dan dimulai oleh pemikir-pemikir hebat Islam pada zaman dahulu. Hal ini dikarenakan umat Islam pada zaman dahulu memiliki rasa keingintahuan yang tinggi dan mempunyai sumber ilmu pengetahuan dari segala sumber, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Pemikiran-pemikiran ilmuwan Islam menjadikan peradaban Islam merupakan peradaban yang paling maju sehingga Islam berada pada masa keemasannya. Masyarakat pada saat itu hidup dengan sejahtera. Hal ini dibuktikan dengan teknologi pertanian masyarakat pada saat itu sudah mencapai pertanian yang modern dan menghasilkan hasil pertanian yang melimpah jika dibandingkan dengan teknologi pertanian Eropa pada masa itu. Bangsa Eropa pun kemudian menyadari bahwa ilmu pengetahuan merupakan hal yang dibutuhkan untuk melepaskan mereka dari kegelapan. Kemudian mereka mulai melirik umat Islam dan berusaha merebut sumber-sumber ilmu pengetahuan, hasil-hasil pemikiran ilmuwan Islam dengan berbagai cara. Hal ini juga didukung oleh stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi negara-negara Islam yang pada saat itu mulai menurun dan menyebabkan semakin terpuruknya umat Islam. Setelah mengalami keterpurukan, umat Islam juga mengupayakan untuk bangkit kembali dengan mengadakan pembaharuan, khususnya dalam ilmu pengetahuan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.